Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi Kamis 5 Oktober 2023. Mari kita mengawali renungan pagi kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menuntun kami dengan sabda-Mu. Semoga kami setia mendengar, merenungkan, meresapkan, serta melaksanakan sabda-Mu dalam hidup. Dan kiranya sabda-Mu berbuah dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Bacaan suci untuk renungan pagi ini saya ambil dari kitab Nehemia, bab 8 ayat 1 sampai 5a, ayat 6-7, ayat 8b sampai 13. Pembacaan dari kitab Nehemia. Sesudah kembali dari pembuangan, orang-orang Israel telah menetap kembali di kota-kota mereka. Lalu pada bulan ke-7 berkumpullah seluruh rakyat di lapangan muka gerbang air di Yerusalem. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab supaya membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Dan pada hari pertama bulan ke-7, Imam Esra membaca kitab Taurat itu ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Esra, ahli kitab, berdiri di atas mimbar kayu yang kuat khusus untuk peristiwa itu. Ia membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab, semua orang bangkit berdiri, lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Agung, dan semua orang menjawab amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Para Lewi menjelaskan hukum itu kepada jemaat, sementara rakyat berdiri di tempatnya. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas dan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia kepala daerah dan Imam Esra ahli kitab serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat berkata kepada seluruh hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Kalian jangan berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Nehemia kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Janganlah bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan, sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi ini saya beri judul, "Tenanglah, hari ini kudus, bergembiralah dan jangan bersusah hati." Hidup dalam pembuangan atau menjadi tawanan bangsa lain itu adalah sebuah kehidupan yang berhiaskan dengan siksaan. Ada dalam tekanan, sakit hati, bahkan diperlakukan secara kasar. Singkat kata, penuh dengan penderitaan. Pengalaman hidup seperti inilah yang dialami bangsa Israel ketika mereka tidak berlaku setia kepada Allah, dan Allah menghukum mereka dengan membuat mereka kalah dalam peperangan melawan bangsa lain. Warta nubuat Nehemia yang kita dengar dan yang kita renungkan pagi ini mengisahkan bahwa bangsa Israel sesudah pulang dari pembuangan
dan menetap kembali di kota-kotanya. Dan 7 bulan sesudah kepulangan dari pembuangan, mereka berkumpul di lapangan muka gerbang air di Yerusalem. Di gerbang air itu rakyat meminta kepada Ezra ahli kitab supaya membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, penulis kitab Nehemia mengisahkan bahwa pada hari pertama di bulan ke-7 Imam Ezra membawa kitab itu ke depan jemaat, baik laki-laki maupun wanita, dan semua orang yang dapat mendengar dan mengerti. Imam Ezra membaca beberapa bagian dari kitab Taurat Musa, khususnya kitab hukum di halaman depan gerbang air di Yerusalem, dari pagi sampai tengah hari. Dan umat pun mendengar dengan penuh perhatian. Menarik bahwa pembacaan kitab itu dilakukan dari tempat yang lebih tinggi, dengan tujuan supaya semua orang Israel, baik pria maupun wanita, dan semua orang yang mau mendengar itu memusatkan perhatian penuh pada Imam Ezra. Pada waktu ia membuka kitab, semua orang berdiri. Saat itu Imam Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Agung, dan semua yang hadir menjawab amin, amin. Diikuti dengan gerak tubuh yang lain, yakni mengangkat tangan, berlutut dan sujud menyembah Allah dengan muka sampai ke tanah. Semua sikap ini menunjukkan kerendahan hati dan ketaklayakan jemaat di hadapan Tuhan Allah. Dan dalam ketaklayakan jemaat, para Lewi menjelaskan hukum yang termuat dalam kitab kepada jemaat yang berdiri di tempat masing-masing. Bagian-bagian kitab Taurat Musa dibacakan secara perlahan-lahan dan dengan jelas, sambil memberi keterangan-keterangan sehingga orang mengerti. Sesudah pembacaan, tampillah tokoh-tokoh penting saat itu, yakni Nehemia, kepala daerah, Imam Ezra ahli kitab, dan orang-orang Lewi yang mengajarkan jemaat dalam satu pikiran dan satu hati, satu suara berkata kepada jemaat, "Hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan Allahmu, maka janganlah berduka cita dan menangis." Dalam suasana itu, Nehemia Nabi mengajak umatnya bangkit dan bersuka cita yang diungkapkan dalam santap bersama dengan santapan yang enak-enak dan dengan meminum minuman manis, sambil berbagi dengan orang-orang yang tidak mempunyai makanan. Sebab bagi tokoh-tokoh penting, Yerusalem hari itu adalah kudus. Maka orang tidak perlu berduka cita, melainkan harus berduka cita, harus bersuka cita karena Tuhan adalah perlindungan mereka. Ajak yang sama juga datang dari para Lewi kepada jemaat. Tenanglah, hari ini hari kudus. Janganlah bersusah hati. Karena semua sikap dan kegembiraan itu mengandung makna bahwa jemaat mengerti isi kitab yang dibacakan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, bila mencermati secara sungguh dan mendalam nubuat Nabi Nehemia ini berisikan bagaimana orang diajarkan dan diajak untuk membaca secara baik dan benar dalam membaca firman Tuhan dalam kitab suci. Kedua, sebagai pendengar firman, orang harus memiliki kerendahan hati dalam mendengar firman Tuhan, dan juga harus memiliki sikap hormat akan firman Tuhan yang sedang dibaca, dan dengan berlutut serta menyembah Tuhan dengan tidak mengangkat muka, yang mengungkapkan kata berdayaan di manusia. Dan sebagai ungkapan bahwa orang Israel mengerti firman Tuhan, mereka berpesta ria. Karena kemampuan dalam memahami kitab Taurat, maka hari di mana kitab dibaca, dipahami, dipandang sebagai hari kudus bagi Tuhan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, hendaknya semangat orang Israel dalam kisah Nehemia yang pulang dari pembuangan kehidupan dan kebangkitan untuk kembali mencintai firman Tuhan sebagaimana yang kita dengar dan renungkan, memotivasi dan membangkitkan serta menggerakkan kita untuk membaca kitab suci, mencintai kitab suci, mendengar, mewartakan dan mengamalkan isi firman Tuhan dalam keseharian hidup kita sebagai orang Kristiani.
Amin. Marilah berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi langkahku dan suluh bagi jalanku. Amin. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa dari kita, segala rencana usaha dan kerja, pengabdian dan pelayanan, studi dan belajar kita, perjalanan kita, dan orang-orang yang kita jumpai di perjalanan, dan yang bekerja bersama kita, dan yang bekerja dari rumah-rumah, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.